Nah, itu tadi Riko. Apa komentar? Video apa tadi itu ya? Yang kreatif dong, komentarnya yang kreatif dong. Tadi itu video apa sih? Motovlog ya, nggak kelihatan adegan ditendangnya sih. Itu adalah kejadian yang kemarin itu loh yang tadi kita bahas juga di segmen sebelumnya. Jadi satu. Iya, betul. Dan itu kan di jalan veteran. Gue pernah kerja di daerah situ. Jalan veteran itu kan memang bisa dilalui kendaraan. Tapi ada waktunya memang suka ditutup. Dan kalau ditutup ya udah, itu kan istana. Bahaya juga kalau misalnya orang macam-macam di istana kan. Nah, makanya masnya tadi itu hidup seperti Larry. Larry, gue tahu sih. Harus nonton sih habis ini. Lokal banget. Harus nonton SpongeBob habis ini bareng gue. Oke. Kita ketawa lokal, udah gak usah dibahas. Yang akan kita hadirkan sekarang dan kita bahas adalah kalap belanja online. Saya nggak tahu Anda, tapi kalau saya nggak bisa belanja online. Kita tanya narasumber-narasumber yang sudah hadir. Mike Rini Sutikno, Financial Planner atau perencana keuangan. Mbak Cucum Suminar, Content Writer Compassioner. Dan juga Mbak Intan Erlita, psikolog. Hai, ibu-ibu cantik. Ini apa kabar? Glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau ke Mbak Cucum dulu. Mbak Cucum, saya udah baca ceritanya waktu beli martabak, uangnya sobek. Tapi kan itu belanja ketemuan ya. Saya mau tahu dong cerita Mbak Cucum kalau belanja online. Kalap juga nggak? Lumayan sih. Kadang apalagi kalau misalnya sedang ada promo kan. Apalagi kalau misalnya di belanja online itu pas lihat aplikasi harga offline suka lebih mahal dibanding online. Itu beneran nggak sih? Walaupun hanya berapa ribu. Jadi inginnya ya pas lihat, loh ini beda berapa persen nih dari harga kalau kita beli langsung di toko gitu kan. Jadi terkadang walaupun kita tidak berniat untuk membeli, saat melihat harga jadi ingin beli gitu kan, apalagi sekalian gitu kan, belum 1 kilo nih gitu kan. Seperti itu terkadang. Dipadetin per kilo, nggak mau rugi. Mama belum nggak 1 mau rugi. kilo rugi gitu kan, apalagi kalau ada ongkos kirim, kalau free ongkos kirim sih tidak apa-apa gitu kan. Tapi sebelum pandemi sama saat pandemi ada pola yang berubah nggak? Maksud saya ada nambah nggak justru durasi belanjanya? Oh iya, pas pandemi ini lebih banyak belanja online. Kalau dulu Mbak? kan kebanyakan, kenapa? Belanja apa sih Mbak? Penasaran gue. Kalau belanja apa? Mulai dari belanja makanan, belanja sayuran, belanja macam-macam lah, termasuk celemek aja beli online. Oh, terkadang seperti itu. Iya, terkadang Anda adalah satu dari 78% orang yang menggunakan aplikasi belanja online. Kita lihat dulu data dari We Are Social. Dik, bacain Dik. Iya, jadi wow, terima kasih ya Riko untuk ketidakbriefingan kita ini. Jadi ternyata penggunaan aplikasi seluler berdasarkan kategori paling banyak itu ada di kategori obrolan ya. Ya kesepian mungkin iya, ya, butuh obrol. 96,5%, tapi karena kita lagi bahas belanja, ternyata untuk belanja sendiri itu ada 78,2%. Wow. Iya. Hampir 80% pengguna internetnya 16 sampai 64 tahun. Alias usia produktif Riko. Jadi memang lagi booming-boomingnya belanja online nih. Oke. Mbak Mike, dirimu punya data nggak? Ada orang-orang yang makin banyak datang ke dirimu sebagai financial planner ngadu, Mbak, gue kalap, Mbak, gue bobol, Mbak, gue bangkrut, Mbak, gue apa? Cerita dong sesuatu soal belanja online ini. Ya, jadi kebanyakan kalau klien-klien kami ya, memang di awal-awal itu yang terkena dampak akibat pandemi ini hampir menyeluruh ya. Tapi sebenarnya terbagi dalam 2 kategori. Tidak semuanya itu mengalami kesulitan tetapi atau defisit anggaran belanja, karena ada juga ternyata yang surplus. Oh. Nah, iya. Tapi kalau soal belanja ya, jadi gini, kalau secara penghasilan memang ada orang yang terkena dampak, misalnya kalau dia pengusaha, kinerja usahanya karena omsetnya menurun sehingga ada kesulitan di pendapatan yang menurun tadi. Ada juga klien yang dia terkena pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga keluarga-keluarga ya, para klien yang memang dia kondisinya masih tetap normal. Artinya apa? Pendapatannya tetap sama, kemudian juga
pengeluarannya juga tidak terlalu signifikan antara kenaikan dan penurunannya ya. Tetapi memang begini, secara umum rata-rata memang terjadi penyesuaian yang tantangannya adalah penyesuaian dalam hal bagaimana kita melakukan belanja kebutuhan rumah tangga yang tadinya biasanya tatap muka sekarang di rumah. Nah, kebanyakan ketika belanja secara online ini yang dilakukan dari rumah itu drivennya atau yang nyetir gitu ya, yang nyetir itu kebanyakan bukan kebutuhan, tapi kebanyakan emosi, keinginan. Pertama-tama di awal ya, nih kalau di awal masa pandemi itu Mbak takut Cucu kehabisan. ketawa-ketawa kesindir atau gimana ini maksudnya? Keinginan selama ini yang dibeli bukan kebutuhan ternyata. Oke. Nah, berarti tadi saya cuma pengen menegaskan lagi, berarti sekarang kan pandemi, orang-orang dengan belanja online diuntungkan ya, karena nggak perlu keluar rumah dan lain-lain. Tapi bahaya nggak kalau misalkan udah tadi keinginan duluan yang lebih besar daripada kebutuhan? Ya bahaya lah, Rik. Bahaya. Tapi kalau kaya nggak apa-apa ya. Gimana Mbak Mika? Itu mubazir. Kadang bisa beli barang yang sama kalau kita nggak lihat-lihat lagi itu beli-beli karena diskon, karena bener-bener waktu pas pandemi itu diskon itu banyak sekali ya. Nah kadang kita beli karena murah, kita lupa barang itu kita sudah punya, bahkan belum pernah sempat dipakai gitu. Ya ibu-ibu, apalagi kalau di rumah bawanya yang tadinya nggak pernah masak sekarang jadi pengen masak kue ini itu, akhirnya beli berbagai peralatan masak, beli bahan-bahan yang ternyata kita masih punya. Nah itulah kalau kita belinya itu bukan karena kebutuhan, karena didorong keinginan dan karena bosen barangkali di rumah gitu ya. Jadi terus kemudian berasa ada sedikit surplus nih, jadi ada kelebihan karena ada pengeluaran yang tidak terlaksana, terus kemudian berasa punya uang lebih. Nah inilah saatnya menghibur diri. Jadi belanjanya itu bukan karena kebutuhan, tapi karena bosen di rumah. Kak Intan, gitu nggak? Karena emosi kebanyakan, karena nggak ada kerjaan, bengong. Gue ngapain ya? Belanja. Scrolling, lucu juga nih, jebret. Gila kaya Anda. Iya, jadi gini kan sebenarnya manusia itu kan memang butuh hiburan ya gitu ya. Nah sebenarnya kita tahu di masa-masa seperti ini susah banget yang namanya dapat hiburan, karena kita kan butuh yang namanya happy, kita butuh yang namanya nyaman. Itu satu kebutuhan yang memang manusia inginkan. Nah karena masa terbatas kayak gini dan yang dipegang ini hanyalah gadget, jadi ketika dia melihat marketplace itu buat dia semacam sudah tanda kutip ya rekreasi. Jadi mata tuh terasa fun. Nah, funnya di mana kayaknya? Kayak dia lihat barang-barang. Dan sekarang kalau diperhatiin coba deh, marketplace sekarang sangat pinter banget. Iya. Yang di depan-depan itu adalah produk-produk yang awalnya nggak mahal, ya nggak? Yang kayaknya cuman segini saya bisa beli. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan nih, karena kan ada efek psikisnya kan. Tapi ternyata ketika dia mengklik itu, ternyata ada lagi next-nya. Wah barang ini ternyata lebih ini nih harus saya beli nih. Jadi ini nambah. Kenapa? Karena ada rasa puas. Dia merasa nyaman ketika dia nggak bisa kemana-mana, tapi dia dapat barang itu, kemudian dia bisa taruh, dia gonta-ganti tata letak di rumah. Jadi sekarang itu sebuah hal yang menjadi rekreasi tanda kutip. Karena manusia ini karena dia butuh untuk jalan-jalan, dia butuh untuk interaksi sosial, sekarang terbatas, akhirnya dia memuaskannya dengan sesuatu yang biasa dia utak-atik. Ya berarti wajar kan, wajar. Ketika yang nggak wajar ketika apa? Yang nggak wajar itu, nah tadi benar tuh, yang nggak wajar itu adalah ketika kita membelinya udah sebatas bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Nah keinginan itu kan nggak ada levelnya ya, kalau butuh ada levelnya. Kita makan pagi, siang, malam, itu butuh ya, porsinya paling segitu ya, sehebat-hebatnya perut kita kan segitu ya. Tapi kalau keinginan ini yang unlimited levelnya. Jadi yang mau lagi, terus lagi, tunggu lagi. Nah sekarang perhatiin apakah kita termasuk yang konsumtif atau tidak ketika kita berbelanja, barang baru udah datang, barang lama belum dibuka. Nah, aku tidak. Jadi tidak punya duit. Tapi Mbak Intan, aku mau nanya, itu kan berarti kasusnya sama kalau misalnya nggak ada pandemi ini kayak window shopping ke mall-mall gitu ya. Lihat barang tapi ternyata harganya di e-commerce itu jauh lebih murah. Akhirnya kita kalap beli ya nggak sih? Betul. Nah makanya dan sekarang jauh lebih konsumtif. Kenapa? Karena kan kalau dulu kita mau beli barang itu kan kita bisa ke distract-nya cepet ya. Mau beli barang, makanan di sana lucu tuh. Jadi kita untuk membeli barang yang satu ini bisa ke distract. Kok sekarang kan enggak. Kita malah bisa fokus loh. Oh iya ya ini harganya segini. Oh ini segini. Dan akhirnya itu membuat kita cenderung untuk konsumtif. Ditambah memang kita kan jenuh. Ya kan jenuh. Kita kan di rumah tuh jenuh loh walaupun kita work from
home gini ya gitu kayak seperti sekarang, tapi kan kita jenuh karena kita berada di satu cabin yang sama, satu rumah yang sama, itu jenuh. Nah untuk rekreasinya apa? Mata sekarang. Mata, Jadi ya benar. itu. Mbak Cucum, kalau nih Mbak Cucum ini kan Kompasianer. Kalau teman-teman sempat baca beberapa tulisannya, saya tadi baca beberapa tulisannya Mbak Cucum ini detail. Menurut saya dia detail dan lain-lain. Nah soal belanja online, kedetailan apa yang bisa dibagi? Apakah lebih milih ongkirnya yang free ongkir atau barangnya justru lebih murah, atau lu membandingkan dulu sama toko aslinya? Gimana ceritanya soal itu? Kalau di marketplace itu kita harus rajin gitu loh, lihat beberapa toko, karena ada beberapa istilahnya di sini tuh harganya 80.000 misalnya, tapi di sana bisa loh 100.000. Jadi kita dengan barang yang sama, jadi kita memang harus lihat, harus rajin gitu kan. Dan yang paling saya perhatiin sih salah satunya ongkir memang, karena kan dari Jakarta Batam lumayan juga ongkos kirimnya kan. Kebetulan saya tinggal di Batam. Selain itu juga bahan, terutama kalau beli baju. Nah kadang misalnya di modelnya begini, pas datang loh kok begini gitu. Seperti itu sih. Gagal mulu beli baju gue. Jangan, aku juga pernah beli kekecilan. Nah Mbak Cucum pernah nggak ketipu belanja online? Beli apa, yang datang apa? Kalau ketipu sih enggak, tapi kalau baju pernah, modelnya gambarnya cocok sesuai dengan yang saya mau dan terlihat seperti katun gitu bahannya. Pas datang loh kok modelnya kaos gitu kan. Udah gitu modelnya agak lebih panjang gitu. Padahal saya mau pakai untuk kaos gitu kan. Itu kayak lebih mirip dress. Seperti itu. Mbak Mika kasih kita ini dong hitung-hitungan, kan sebagai perencana keuangan, kapan kita mesti oke, gue nih udah mau ngabisin batas nih, karena kan gampang mobile banking, terus aduh itu susah banget tuh buat Racun. gini. Itu gimana cara kita membatasi diri, hitung-hitungannya gimana? Ya, jadi setiap bulan kalau kita punya pendapatan, jadi kan pendapatan itu ada yang orang terimanya memang dia fix gitu tiap bulan. Jadi orang seperti karyawan dia punya gaji. Nah tapi tidak semua orang punya gaji ya. Pendapatannya bisa jadi mungkin ada yang tiap 2 bulan sekali atau tergantung proyek, tergantung komisi. Nah pada dasarnya sebenarnya kita itu pengeluaran kita sebenarnya tidak boleh lebih besar dari pendapatan kita. Nah, pengeluaran ini termasuk tentunya adalah pengeluaran untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kalau kita punya begitu kita terima pendapatan, sebenarnya sebelum kita belanjakan kita buat anggaran terlebih dahulu. Anggaran ini sebenarnya rencana uang itu kita mau pakai buat apa saja sih, sehingga kalau begitu kita punya penghasilan langsung kita alokasikan paling tidak ada 4 bagian seperti ini ya. Yang pertama itu sebelum kita belanja kita tabung dulu atau kita investasikan dulu. Jadi jangan dibalik, ada sisanya baru nabung, pastinya nggak kebagian. Nah yang kedua, kalau kita punya cicilan utang, kita tentunya harus prioritaskan pembayaran cicilan utang kita terlebih dahulu. Yang ketiga, kalau ada yang jatuh tempo itu premi asuransi itu dibayar sehingga sisanya barulah kita belanja. Yang keempat Belanja apa habis sih? duitnya. Kalau dibalik pasti nggak kebagian deh tuh tabungannya, cicilan utangnya, kemudian apa lagi premi asuransinya. Ini penting sih gimana cara kita ngatur, tapi pertanyaan saya adalah apakah biaya belanja online ini termasuk biaya tak terduga atau gimana nanti ngaturnya, dan kenapa kita bisa konsumtif sih Dik? Itu kita akan tanya ke psikolog juga ya. Iya, nanti kita tanya, jangan kemana-mana, tetap di Kita Netizen.